Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang terus mendukung perkembangan akun ini. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dalam video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik ya, yang menjadi pembahasan kita, di mana ada seorang yang katanya ustadz nih guys, dia menuduh dengan tuduhan yang tanpa bukti ya. Ya seperti debat kemarin yang mungkin buktinya adalah nggak ada bukti gitu ya guys. Apa sih yang menjadi tuduhan yang ngakunya ustadz ini, di mana beliau mengatakan bahwa Yesus Kristus, yaitu Tuhan dari orang-orang Kristen, itu katanya buta huruf ya, tidak bisa membaca. Wah, benarkah apa yang dikatakan oleh yang ngaku ustadz ini? Bahkan menurut saya beliau tidak terima ya bahwa nabinya adalah seorang yang buta huruf. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita mau simak bersama-sama dulu video berikut ini. Udah? Ayo silakan. Oke. Baik, Dis. Untuk yang pertama-tama yang kutanggapi ya, kamu menuduh nabiku buta huruf ya, Dis ya. Nah, inilah teman-teman semuanya ya. Dia nggak ngerasa kalau Yesusnya itu buta huruf. Kenapa ku bilang seperti itu? Yesus buta huruf ya. Tidak ditemukan satupun tulisan dari Yesus sampai sekarang. Makanya ku bilang kalian ini pengikut Tuhan buta huruf. Anak TK pun bisa. Keluaran 29 nomor 14, di situ dikatakan haruslah kau bakar, harus. Macam mana pula kau? Susah memang pengikut Tuhan buta huruf ini. Apakah tuduhanku ini tidak berdasar? Pasti berdasar, Dis. Coba kamu carikan ya, kalau Tuhan kamu itu, kamu klaim dia tidak buta huruf, tunjukkan padaku tulisan asli Yesus. Ya, bukan tulisan Lukas, bukan tulisan Paulus, bukan pula tulisan Yohanes, bukan pula tulisan Markus, tapi tulisan asli dari Yesus itu sendiri. Ya, kalau kamu mau membuktikan kalau Tuhanmu itu tidak buta huruf, Dis ya. Makanya susah aku bilang menjelaskan sama pengikut Tuhan buta huruf masalah Keluaran 29:14. Di situ tertulis, tetapi daging lembu jantan itu ya, kulitnya dan kotorannya haruslah, oh tuh harus, kewajiban dan tanda perintah ya, harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapusan dosa. Nah, ini ajaran apa ini? Ajaran Tuhan buta huruf masalahnya, Des ya. Nah, berkaitan tentang masalah yang lain-lainnya yang kau katakan kepadaku ya, tentang Nabi Isa keluar konteks, itu hanya narasi kamu untuk mengalihkan pembicaraan. Aku nggak akan terpengaruh tentang masalah itu, Dis. Enggak, aku akan tetap di satu tema karena ku tahu jurusmu. Ya, maka dari itu kau jawab dulu ya tentang masalah ajaran kamu dan buktikan Tuhan kamu tidak buta huruf. Kalau Tuhan kamu tidak buta huruf berarti ada dong di mana dia pernah berpendidikan ya, sekolahnya di mana, tulisannya seperti apa. Tapi kalau tidak ada dan tidak dapat kau tunjukkan padaku, jadi jangan salahkan aku ya mengatakan bahwa kalian pengikut Tuhan buta huruf. Nah, tuh. Jadi kamu harus buktikan bahwa Yesus itu tidak buta huruf, Dis ya. Jangan kabur ente gitu, jangan muter-muter. Ya, jadi jelas ya guys, apa yang dikatakan sebenarnya ayatnya saya juga ngerti juga ya, gak nyambung pada konteksnya ya. Mungkin itulah kaum buta konteks ya, seperti yang ngaku ustadz ini ya guys, bahwa tidak punya dasar yang kuat untuk membuktikan sesuatu. Jadi buktinya adalah tidak ada bukti ya. Oke ya, sebelum kita jauh membahas tentang Yesus yang menurut tuduhan yang ngaku ustadz ini tidak bisa membaca,
Kita simak dulu apa sih sebenarnya pernyataan Ustadz tentang Nabi yang dipercaya oleh Bang Ucup ini ya guys. Yuk kita simak dulu dari pernyataan beberapa Ustadz tentang Nabinya. Perhatikan video ini. Dan mereka sepakat Muhammad SAW itu ummi. Muhammad gak bisa baca SAW. Muhammad gak bisa tulis. Ya, dan pengertian ummi di kalangan orang Arab pada saat itu, apalagi di konteks tempat Nabi tinggal, sepakat semua orang gak bisa baca, gak bisa tulis. Nabi Muhammad itu dalam keyakinan kita ummi. Ummi itu artinya buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa. Ada sebagian orang menganggap Rasulullah itu tidak buta huruf karena beliau pedagang. Buta huruf itu bukan nggak bisa ngitung. Ini orang nggak bisa mendefinisikan buta huruf. Buta huruf itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi ngitung dia hebat. Banyak kakek-kakek, mbah-mbah kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi dagang hebat. Dia ngitungnya pakai sekian. Dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi ngitung hebat. Dan Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, bukan kerendahan, bukan kehinaan, justru itu mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis, dia bisa baca, orang akan katakan, dia bisa tulis, bisa baca kan karena belajar dari orang Romawi, dia belajar dari orang Yunani. Tapi ini mukjizat, dengan tidak bisa menulis, tidak bisa membacanya, maka dia itu wama yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. Nabi Muhammad tidak bisa tulis, tidak baca, yang ngomong bukan Ustadz, Allah. Mana ayatnya? Walladzi ba'atsa fil ummiyina. Dia yang sudah mengutus kepada orang-orang ummi, buta huruf, tak bisa tulis, tak bisa baca, rasulan minhum, seorang rasul minhum, dari jenis mereka. Dia tak bisa tulis, tak bisa baca, tapi bukan kehinaan bagi dia, bukan naqs, bukan ajis, tapi justru kesempurnaan, mukjizat yang luar biasa. Ya, menurut saya ini valid ya, karena bukan orang Kristen yang mengatakannya, tetapi dari kalangan para ustadz yang sepakat menyatakan bahwa Nabi yang dipercaya oleh Bang Ucup ya itu adalah buta huruf ya guys. Tapi kita melihat apakah benar tuduhan-tuduhan yang diucapkan oleh Bang Ucup ini terhadap Yesus Kristus yang katanya buta huruf ya guys. Mari kita simak di dalam Lukas 2 ayat 46 sampai 47 ya. Alkitab mencatat sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia, maksudnya di sini Yesus ya, pada masa kecilnya ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ayat 47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Wah, kita melihat dari ayat ini bahwa Yesus cerdas ya guys, di usia yang masih kurang lebih 12 tahun. Wah, kita memperhatikan bagian ini sungguh luar biasa ya. Tuhan kita Yesus Kristus, kesukaannya di bait Allah, dia belajar, dia bertanya jawab. Wah, itu kecerdasan yang mutlak ya, yang disaksikan oleh Alkitab. Lalu berikutnya yang dikatakan bahwa Yesus tidak bisa membaca atau Yesus buta huruf, itu adalah buktinya tidak ada bukti. Kita perhatikan dalam Lukas 4 ayat yang ke-16 ya. Alkitab mencatat ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan Yesus, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Lalu ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, dan seterusnya. Jadi dari ayat ini sesungguhnya jelas bahwa Yesus bisa membaca ya guys, tidak seperti tuduhan-tuduhan yang diucapkan oleh Bang Ucup ya. Cup, sadar Cup ya. Kalau Nabi Anda tidak bisa membaca, jangan maksudnya membawa Tuhan orang Kristen nggak bisa membaca ya. Jangan membawa Yesus dan menuduh yang tidak ada bukti seperti kawan Anda ya. Buktinya adalah tidak ada bukti untuk Yesus tidak membaca. Wah, ini sungguh terlalu ya, bahwa buktinya sangat kuat
yang ditunjukkan oleh Alkitab bahwa Yesus Kristus jelas dia bisa membaca, kecerdasannya luar biasa, dia bisa bertanya jawab, berada di bait Allah. Jadi melalui video ini kita dapat membuktikan ya, bukan bukti tanpa bukti, tetapi buktinya nyata di dalam Alkitab. Ya, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membawa kita untuk berpikir waras serta hidup dalam kewarasan. Tuhan Yesus memberkati. God be with you.